Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 22, 15b sampai 16. Tapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Saya coba ulang pertanyaan dalam ayat tadi. Bukankah itu namanya mengenal aku? Berarti pengertiannya sederhana dalam ayat-ayat tadi. Orang yang mengenal Allah adalah mereka yang melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan miskin dengan adil. Betul, seseorang semakin mengenal Allah dan firman-Nya, semakin ia hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan kasih. Memperlakukan orang lain dengan cara Allah, memperlakukan kita manusia. Tapi pada kenyataannya, pada ayat-ayat yang kita baca tadi, itu adalah teguran kepada Raja Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Yoyakim bertindak sebaliknya. Malah tindakan dan perbuatannya tidak menunjukkan ia mengenal Allah. Dikatakan pada Yeremia 22:17 bahwa ia, mata dan hatinya tertuju kepada pengejaran untung, penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan penganiayaan. Negeri kita Indonesia adalah negara beragama. Harapan kita Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang mengenal Allah. Kalaupun ada orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, apakah menjadi legislatif atau duduk di kementerian, kiranya bisa menunjukkan jati diri dan pelaksanaan tugas sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Kalau kita ingin mengikuti pemilihan umum misalnya, bagaimana kita dapat memilih pemimpin yang terbaik? Pilihlah pemimpin yang mengenal Allah, dengan melihat tindakan dan perbuatannya yang benar, dengan melihat kualitas kepemimpinannya dari sikap, kebijakan, dan tindakannya dalam tahun-tahun terakhir ini. Apakah ia melakukan keadilan dan kebenaran? Sungguh-sungguh mengadili semua orang, baik orang kaya, orang sengsara, dan orang miskin. Tidak mudah, tapi doakan dan pilihlah yang terbaik dari calon-calon pemimpin. Saudaraku, keluarga Efrata, mari kita lebih lagi mengenal Allah dalam hidup kita. Mengenal Allah melalui firman-Nya, karyanya, dan perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita datang beribadah misalnya, karena kita mengenal Allah yang dahsyat, hebat, dan perkasa, penguasa tunggal di bumi dan di sorga, maka sikap kita beribadah tentu akan berbeda. Kita akan beribadah dengan hormat dan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, karena kita mengenal Dia. Karena kita mengenal Allah yang begitu mengasihi dan mengampuni kita melalui anaknya Yesus Kristus. Maka kita juga bisa mengasihi dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pengenalan akan Allah mempengaruhi sikap dan tindakan kita dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini. Supaya kami mengenal Allah dalam hidup kami. Kalau kami mengenal Allah, justru itu mempengaruhi semua tindakan dan perbuatan kami. Supaya kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, bisa mengasihi banyak orang. Hari ini kami juga doakan untuk pemilu, untuk pemilihan pemimpin. Kami berdoa supaya Tuhan pilih pemimpin yang mengenal Allah, yang takut akan Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dia bisa memimpin bangsa ini untuk kepentingan semua orang, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan kemajuan bangsa Indonesia. Dan juga berlawat memberkati semua jemaat Efrata yang hari ini mendengarkan firman, supaya kami juga bisa mengenal Allah dalam hidup kami, dan ini mempengaruhi cara hidup kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan dalam pelayanan, bahkan dalam ibadah-ibadah kami, supaya kami lebih takut kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.